Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, marilah kita mulai pertemuan ini dengan menetapkan niat ya, dan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kami sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran produk kreatif untuk kelas 11 3J. Pertemuan kali ini adalah pertemuan di minggu kedua April 2021. Baik anak-anak kami sekalian, untuk lebih lengkapnya ikuti video pembelajaran saya berikut. Anak kami sekalian, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang produksi massal. Ya, itu yang kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fungsi manufaktur. Ya, fungsi manufaktur. Baik anak-anak kami sekalian, fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Fungsi ini melingkupi pembelian, ya, ada instalasi, distribusi. Itu bagian pokoknya. Kemudian proses pengembangan produk dalam suatu perusahaan umumnya meliputi 6 tahapan proses antara lain. Ya. Yang pertama mengenai perencanaan produk. Jadi sebelum sebuah produk itu dikerjakan, perlu diadakan rencana-rencana. Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai zero phase, nol. Karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual atau produk yang sebenarnya. Kemudian ada yang namanya pengembangan konsep. Pada fase atau bagian ini ya, pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ada perancangan tingkat sistem. Perancangan tingkat sistem. Pada fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem serta komponen-komponen. Ya, teman-teman sekalian, itu dulu ya yang kita bahas. Sekali lagi saya ulangi ya. Ya, fungsi manufaktur ada 3 macam ya fungsi utamanya, yaitu sekalian mengenai pembelian, instalasi dan distribusi. Itu dia bagiannya. Kemudian proses pengembangan produk dalam suatu perusahaan umumnya melalui 6 tahapan proses. Ya, hari ini saya sampaikan dulu yang 3. Yang pertama tadi saya ulangi ya, perencanaan produk. Jadi sebuah produk sebelum dikerjakan itu harus melalui tahapan-tahapan perencanaan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan konsep. Setelah tadi perencanaan matang, maka dalam bahasa kita ini ditulis.
atau yang disebut dengan pengembangan konsep. Ditulis, kemudian dibahas ulang, ya. Itulah tadi yang dikatakan dengan pengembangan konsep. Ya, jadi direncanakan, setelah matang perencanaan ditulis, menjadilah dia sebuah konsep. Kemudian tahapan yang ketiga, perancangan tingkat sistem. Ya, perancangan tingkat sistem. Pada fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur. Ya, arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem, serta komponen-komponen. Ya, jadi sedemikian rupa anak kami ya tahapannya ya. Ada yang pertama tadi perencanaan produk, yang kedua pengembangan konsep, dan yang ketiga perancangan tingkat sistem. Baik anak kami sekalian, penjelasan ini akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Saya cukupkan demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.